Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Dwi Anggita dengan NIM 214154447. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang bertemakan kredit dan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu, apa itu kredit? Seperti yang dijelaskan pada PPT yang pertama ini, kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau menggandakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Pengertian kredit lebih mapannya sudah dijelaskan pada Perbankan Indonesia, dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 yang menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam-meminjam antara bank dengan bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalannya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kredit. Yang pertama ada kreditur. Kreditur di sini diartikan sebagai pihak yang memberikan kredit atau pinjaman. Yang kedua ada debitur. Debitur di sini diartikan sebagai pihak yang meminjam uang atau menerima kredit. Yang ketiga yaitu ada jangka waktu. Waktu yang telah ditentukan untuk membayar kredit atau pinjaman. Yang keempat yaitu ada bunga. Bunga yaitu biaya yang harus dibayarkan oleh debitur atau penerima kredit kepada kreditur yang memberikan kredit sebagai imbalan atas penggunaan dana yang telah dipinjamkan. Yang kelima yaitu ada jaminan. Jaminan di sini maksudnya aset atau properti yang diberikan oleh debitur sebagai jaminan atas kredit atau pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur. Yang keenam yaitu ada plafon, yaitu jumlah maksimal kredit atau pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur. Yang terakhir yaitu ada proses persetujuan. Proses ini di mana kredit menilai kelayakan debitur untuk meminjamkan uang atau menerima kredit. Selanjutnya yaitu fungsi kredit. Kredit pada dasarnya memiliki fungsi sebagai pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk mendorong dan melancarkan perdagangan atau bisnis, mendorong melancarkan produksi atau jasa-jasa, dan bahkan konsumsi yang semuanya itu ditunjukkan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak ya. Selanjutnya, kredit dapat pula memajukan arus tukar-menukar barang atau jasa, mengaktifkan alat pembayaran, dan meningkatkan manfaat pembayaran dan meningkatkan potensi ekonomi yang ada, menciptakan alat pembayaran yang baru, yaitu sebagai alat pengendalian harga dalam perusahaan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat kredit. Di sini kredit memiliki manfaat yang dilihat dari beberapa pihak yang berkepentingan, misalnya bagi pihak debitur atau penerima kredit untuk meningkatkan usahanya demi meningkatkan berbagai faktor produksi, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit relatif murah. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kredit. Yang pertama, kredit menurut kegunaannya dibagi menjadi dua, yaitu kredit investasi, yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha dalam periode yang relatif lama atau dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua ada kredit modal kerja, yaitu digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam rangka operasionalnya. Yang selanjutnya yaitu kredit menurut tujuannya. Yang pertama itu ada kredit konsumsi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa. Yang kedua yaitu ada kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan dengan tujuan produktif yang bisa bertujuan meningkatkan kegunaannya. Selanjutnya, kredit menurut jaminan juga dibagi menjadi dua, yaitu kredit dengan jaminan yang artinya kredit memberikan jaminan barang berwujud maupun tidak berwujud. Yang kedua ada kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan kepada debitur
tanpa adanya jaminan apapun. Yang selanjutnya yaitu kredit menurut jangka waktu. Yang pertama, kredit jangka waktu pendek, yaitu kredit yang berjangka maksimal kurun waktu 1 tahun. Yang kedua ada kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari di atas 3 tahun. Yang selanjutnya kredit menurut sektor usaha dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada kredit pertanian. Kredit yang pertanian ini yaitu kredit yang dibiayai khusus untuk sektor perkebunan maupun pertanian. Yang kedua yaitu ada kredit peternakan, yaitu kredit yang diberikan untuk jangka waktu pendek dan menengah, misalnya peternakan ayam, sapi, bahkan peternakan lainnya. Yang ketiga yaitu ada kredit industri, yaitu kredit hanya untuk membiayai khusus industri pengelolaan, baik industri kecil, menengah, maupun besar. Yang terakhir yaitu ada kredit pertambangan, yaitu sejenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka waktu panjang, misalnya tambang emas, tambang batu bara, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pembangunan ekonomi. Apa itu pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan daya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Tujuan pembangunan ekonomi di sini, tujuan utamanya dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan jumlah barang dan jasa serta peluang kerja bagi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi harusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dalam mengambil inisiatif pembangunan daerah dan menggunakan seluruh dukungan sumber daya yang ada dan merancang serta membangun ekonomi daerah. Yang selanjutnya yaitu salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang direfleksikan dalam tingkat pertumbuhan output real yang tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan sumber pendanaan untuk pendorongan dunia usaha. Kebutuhan dana yang tidak sedikit sebagai modal pembangunan ini sangat ditentukan oleh perbankan. Hal ini tampak jelas karena adanya perkembangan jumlah kredit bank, sumber pendanaan sektor-sektor usaha tersebut, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan perekonomian nasional. Dari paparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dengan menyediakan akses terhadap sumber daya keuangan, mendorong kewirausahaan, mendorong investasi, dan mengurangi kemiskinan. Sekian paparan materi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.